Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-975 sudah keluar. Dan sepertinya admin akan mulai aktif kembali untuk membahas episode terbaru dari anime One Piece. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik yang sudah admin rangkum di episode ke-975. Fakta mereka yang pertama adalah Toki akan memenuhi keinginan Oden. Di awal episode ke-975 kali ini, diceritakan Oden sudah mati ditembak oleh Kaido di bagian kepalanya. Dan tubuhnya langsung tenggelam di air rebusan di dalam panci yang sangat besar. Kematian Oden ditangisi oleh seluruh penduduk desa Wano. Kematian Oden ditangisi oleh seluruh penduduk Wano. Mereka baru menyadari bahwa mereka salah menilai Oden. Dan sesungguhnya Oden adalah shogun sejati. Berkat pertolongan dari Oden, para 9 Sarung Pedang Merah berhasil melarikan diri. Setelah berita tentang kematian dari Oden tersebar luas, Toki akhirnya mulai menerima informasi tersebut. Toki yang mendengar berita kematian Oden langsung mengingat kejadian saat sebelum Oden pergi ke tempat Orochi. Oden sempat menitipkan sebuah surat kepada Toki. Isi surat itu boleh Toki baca jika Oden tidak kembali hidup-hidup. Nah, setelah Toki mengetahui berita kematian Oden, dia langsung melihat isi surat dari Oden. Di dalam suratnya tertulis bahwa Oden sudah mencapai batasannya. Kalau dia tidak bisa menang nanti, orang yang akan mengalahkan Kaido suatu hari nanti akan muncul 20 tahun lagi. Kemungkinan dunia akan berubah mengalami perang yang saking besarnya mampu membelah lautan. Dengan kata lain 20 tahun lagi, para tokoh utama itu akan memasuki dunia baru. Dan yang nantinya mengalahkan Kaido adalah mereka. Musim dingin yang panjang akan mendatangi negeri Wano. Toki, aku ingin kau menggunakan kekuatanmu jika aku nanti mati. Setelah membaca isi surat dari Oden, Toki langsung menangis dan merobek-robek surat tersebut. Dia merobek surat itu bukan pertanda bahwa Toki kesal dengan Oden. Dia melakukan itu agar musuh tidak tahu kalau Oden pernah menitipkan pesan kepada Toki. Toki juga mengingat bahwa Oden sempat menitipkan 2 pedang miliknya, yaitu Enma dan Ameno Habakiri. Oden ingin agar Toki memberikan pedangnya kepada anak-anak mereka. Toki merasa masih sangat berbahaya kalau pedang-pedang itu langsung diberikannya di saat umur anak-anak mereka masih sangat kecil. Oden juga sempat merasa heran kenapa Toki tidak bersedih saat Oden akan dihukum mati. Lalu Toki berkata, dia tidak menangis karena dia percaya Oden pasti akan kembali dengan selamat. Oden langsung mengatakan kalau istrinya memang hebat. Dan sebenarnya di dalam hati Toki, jika sampai dia menangis di depan Oden, Oden pasti akan menertawakannya. Toki sudah meyakinkan dirinya untuk tidak membuat Oden merasa kalau dia dan anak-anaknya adalah kelemahan untuk Oden. Dan setelah itu, Toki langsung berjanji kepada Oden bahwa 20 tahun lagi, apa yang diinginkan oleh Oden akan tercapai. Fakta mereka yang kedua adalah 9 Sarung Pedang Merah menyelamatkan Toki. Setelah diselamatkan oleh Oden, para 9 Sarung Pedang Merah langsung bersembunyi dari para pengejar yang disuruh oleh Orochi dan Kaido. Dan saat mereka sedang berdiskusi apa rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan, Inuarashi dan Nekomamushi malah terlihat bertengkar. Mereka kelihatannya berbeda pendapat. Menurut Neko, mereka seharusnya langsung menyerang musuh-musuh yang sudah membunuh Oden. Tapi Inu berkata, itu terlalu berbahaya. Karena menyerang tanpa ada sebuah rencana, itu sama saja seperti mati konyol. Neko sudah tidak tahan lagi untuk membalaskan kematian Oden. Inu terus menahan emosi dari Neko. Karena menurutnya tidak ada gunanya melakukan hal tersebut. Neko malah berkata kalau Inu itu pengecut. Karena setelah kematian Oden, Inu malah terlihat tidak langsung menyerang musuh-musuh mereka. Inu mengingatkan pada Neko bahwa apakah Neko ingin mengkhianati kepercayaan Oden kepada mereka berdua. Inu meminta kepada Neko untuk mengingat percakapan mereka dulu. Memang saat itu, Oden pernah berkata, Zou dan Kosuki memiliki ikatan yang sangat kuat secara sejarah. Menurutnya, suku Ming akan menjadi prajurit sekutu yang hebat. Oden meminta mereka semua untuk mengingat hal itu. Oden meminta kepada Inu dan Neko untuk suatu hari nanti mereka harus kembali ke Zou dan membuat prajurit sekutu yang kuat di sana. Meski sudah diingatkan dengan kejadian itu, Neko tetap bersikeras ingin melawan musuh-musuh yang sudah membunuh Oden. Menurutnya, setelah dia melakukan hal itu, dia tidak akan menyesali kematiannya. Lalu Inu berkata bahwa dia akan mendoakan perjalanan kematian Neko. Mereka pun langsung memutuskan untuk bertarung lagi. Untungnya, Kinemon langsung berteriak untuk menghentikan mereka berdua. Dia berkata, hentikan, misi kita kali ini adalah kembali ke Kuri. Kita harus menyelamatkan Nyonya Toki, Tuan Momonosuke, Nona Hiyori, dan lari ke Zou. Semuanya langsung terdiam mendengar perkataan Kinemon. Dan tiba-tiba ada seseorang yang sedang membutuhkan mereka. Ternyata orang itu adalah Shinobu. Shinobu membawakan senjata kepada mereka semua. Dia mengumpulkan semua itu untuk 9 Sarung Pedang Merah. Shinobu berkata, demi masa depan negeri ini, kalian tidak boleh mati. Mereka pun langsung berlari menuju Kuri dan menyelamatkan keluarga Oden. Dan tiba-tiba salah seorang anak buah Kaido menemukan 9 Sarung Pedang Merah. Mereka pun langsung dikepung oleh pasukan Kaido. Kinemon dan Kiku berhasil mengalahkan beberapa musuh mereka. Dan Shinobu juga berhasil membantu Kinemon dari belakang. Di saat mereka sedang saling bahu-membahu untuk menghadapi musuh, Neko malah membuat masalah lagi dengan Inu. Dia menuduh Inu sebagai pengkhianat. Menurutnya, Inu terlalu memikirkan perasaan musuhnya.
Lalu Neko langsung beranggapan kalau Ino adalah mata-mata dari Orochi dan Kaido. Lalu Ino malah membalikkan kata-kata itu kepada Neko. Dia malah merasa kalau Neko adalah penyebab dari semua kejadian ini, karena Neko sudah memancing amarah dari Kaido dan juga Orochi. Menurut Ino, bisa jadi Neko lah mata-matanya. Di saat mereka sedang berantem, tiba-tiba salah satu dari anak buah Kaido langsung menangkap mereka berdua. Kinemon berkata untuk tidak menyelamatkan mereka berdua, karena mereka sudah tidak punya waktu lagi. Ketika mereka pergi meninggalkan Neko dan Ino, anak buah Kaido telah semakin banyak yang mengejar mereka. Denjiro meminta bantuan kepada Azura untuk menahan anak buah Kaido, sehingga yang lainnya bisa pergi menyelamatkan keluarga Oden. Azura meminta Kinemon untuk terus menuju ke Kuri. Setelah itu, Kinemon memutuskan untuk tidak melihat ke belakang dan terus maju menuju Kuri. Kemudian di Kuri, kastil milik Oden terus dibakar oleh anak buah Kaido. Di dalam kastil tersebut, lihat Toki dengan dua anaknya masih berlindung dalam kastil. Momonosuke sempat mengingat kembali kenangan bersama ayahnya. Padahal dulu ayahnya pernah berjanji untuk tidak mudah mati. Mengingat perkataan ayahnya dulu membuat Momonosuke menjadi sangat sedih. Dan tiba-tiba saja, Kaido datang menuju kastil Oden. Kaido sampai di Kuri dengan menggunakan perubahan naganya. Ketika berada di dalam kastil, Kaido langsung menyerang Toki sampai Toki dirasakan diri. Sementara itu Kaido mulai menjantur Momonosuke. Dia berkata akan membunuh semua keluarga Oden, dan Kaido sempat mengatakan bahwa ayah Momonosuke itu adalah penguasa yang bodoh. Kematian Momonosuke akan mengakhiri klan Kozuki. Meski ayahnya telah dijelek-jelekan oleh Kaido, Momo tetap percaya bahwa ayahnya adalah samurai yang hebat. Kaido yang melihat bahwa anak Oden seperti memiliki keberanian seperti ayahnya, langsung bertanya tentang siapa namanya. Namun di saat ditanya, Momo malah tidak berani mengatakan namanya dan malah menangis minta tolong pada ayahnya. Kaido yang melihat sikap Momo langsung melempar Momo dan dia mengira kalau anak Oden itu tidak seperti Oden. Dia tahu kalau anak Oden itu tidak akan memiliki harapan. Jadi Kaido langsung pergi dan membiarkan Momo terbakar di kastilnya. Kemudian setelah kejadian itu berlalu, tiba-tiba Kinemon dan beberapa pengikut Oden datang masuki kastil. Kinemon minta maaf pada Toki karena mereka tidak bisa menyelamatkan Oden. Saat Kinemon minta agar Toki segera pergi dari kastil, Toki malah berkata kalau dia tidak akan pergi kemana-mana. Mereka terus memohon kepada Toki agar segera menyelamatkan diri. Namun Toki malah menyuruh mereka untuk lari ke masa depan. Menurut Toki, manusia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tapi mereka bisa pergi ke masa depan. Momo yang mendengar perkataan ibunya langsung menolak keinginan ibunya. Dia ingin selalu bersama ibunya. Namun Toki tetap melanjutkan keinginannya. Akhirnya Kinemon, Kiku, Raizo, Kanjuro, dan Momo dipindahkan ke masa depan oleh Toki. Sementara Kawamatsu diminta oleh Toki untuk menjaga Hiyori. Toki pun langsung pergi meninggalkan kastil menaiki seekor kuda. Namun anak buah Kaido terus menyerang Toki. Toki akhirnya mendapatkan luka dari tembakan anak panah, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia sempat mengucapkan kalimat yang menarik sebelum kematiannya. Dia berkata, "Wahai bulan yang tak mengenal fajar, semoga keinginanmu menjadi kenyataan, dan dengan mengerahkan 9 bayangan di malam panjang selama 20 tahun ini, maka engkau akan melihat fajar yang penuh dengan cahaya." Kata-kata ini diucapkan oleh Toki agar penduduk Wano tidak kehilangan harapannya nanti di 20 tahun yang akan datang. Jadi, itulah pembahasan mengenai fakta menarik anime One Piece episode ke-975. Dan arigato nakama, see you on next video.